Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Kita melanjutkan materi kita tentang masalah maksiat hati. Faslun ay hadza faslun. Wa min ma'asil qalbi lan iku setengah sangking pira-pira maksiat hati. Arya'u iku riya. Bi a'malil birri kelawan pira-pira ngamal bagus. Wa huwa utai riya iku al amalu ngamal. Li ajlin nasi krana arai manusa. Wayah bitu lan lebur apa riya sawabaha. Wayah bitu lan lebur apa sawabaha ganjarane riya kal ujbi kaya madani ujub. Bito adillahi kelawan taat maring Allah. Wa huwa utai ujub iku syuhudul ibadati, saksi ibadah, menyaksikan ibadah. Sadiratun kang metu min nafsi sangking awa-awaan, ghaliban ing dalam umume, anil minnati sangking mengunggit-unggit. Termasuk maksiat hati di sini adalah riya. Riya di situ adalah memamerkan amal perbuatan kita, entah yang di situ berupa maliyah, keuangan maupun yang lainnya. Ini ketika kita memamerkan amal-amal kita, di situ namanya riya. Ketika riya bagaimana? Wayah fitu sawabaha. Di situ pahalanya akan hilang. Sebagaimana di situ adalah ujub dengan taat pada Allah. Jadi percuma apa yang kita lakukan. Misalkan kita ini rajin bersedekah, kemudian suatu ketika kita membicarakan sedekah kita, atau kita dalam berbuat kebaikan kemudian kita membicarakan kebaikan kita, ini percuma, karena di situ nantinya adalah akan menghancurkan pahala tersebut. Kecuali ketika di situ tujuannya adalah dalam rangka untuk tarbiyah, mendidik agar supaya orang itu mau untuk berbuat baik, ini beda lagi ya, beda. Tapi kalau tujuan tadi adalah dalam rangka riya tadi, pamer ya, memamerkan suatu amal kita, perbuatan kita, maka di situ nanti pahala amal tersebut itu hilang, meskipun sudah lama ya. Maka sebetulnya setan itu pintar sekali bagaimana caranya seseorang ini pahalanya hilang, sehingga nanti yang ia kerjakan, sehingga nanti apa yang masih ada dalam diri orang tersebut itu tinggal kejelekannya. Ini adalah tipu daya daripada syaitan. Kelihatannya enak, tapi sebetulnya di situ justru akan menghilangkan pahala kita sendiri itu. Wa ihbitu sawabaha kal ujbi. Berikutnya, wasyaku fillah. Wasyaku lan mamang fillahi ing dalam wujudi Allah. Wal amnu lan rasa aman mim makarillahi sangking makari Allah. Wal qunutu lan putus asa min rahmatillahi sangking rahmati Allah. Wat takabburi lan sombong ala ibadillahi ing atase pira-pira hambane Allah. Wa huwa takabbur iku raddul haqqi, nolak perkara hak. Wasihqaurin nasi lan menghina manusia. Wa ru'yatuhu lan oleh ningali wong. Annahu sak temene wong iku khairon luwih bagus min kasirin tinimbang sange wong akeh. Min khalqillahi sanging pira-pira makhluke Allah. Termasuk maksiat hati di sini adalah ragu mengenai wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika ada seseorang dia ini ragu tentang adanya Sang Pencipta alam, karena mungkin menurut pikirannya kalau Allah itu tidak terlihat, bayangannya misalkan seharusnya Tuhan itu bisa dilihat. Nah, misalkan ya, ini ada orang seperti itu, sehingga di dalam dirinya ini dia itu bingung. Sebetulnya Allah itu ada enggak? Bingung. Kalau Allah ada kok di situ enggak kelihatan, misalkan bingung. Sehingga di situ muncul suatu keraguan. Nah, ini termasuk di situ adalah maksiat hati. Maka kalau kita mau berpikir adanya alam semesta ini, pasti di situ ada yang menciptakan. Pasti yang menciptakan di situ adalah zat yang di situ kudrat, yang di situ mampu, yang di situ beda dengan kita. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang menyamai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita harus meyakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan besok orang mukmin dalam kitab Tuhfatul Murid, ya, Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat oleh orang mukmin, tergantung orang tersebut, tergantung amalnya. Ada yang bisa melihat 1 minggu, ada yang bisa melihat 1 bulan, dan seterusnya. Ini tergantung daripada amal dari orang tersebut. Dan termasuk nikmat yang sangat luar biasa di situ adalah ketika bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kalau kita mungkin sangat ngefans dengan seseorang. Ini ketika kita melihat orang tersebut kan senang banget ya. Nah, ini yang kita lihat besok di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang sangat luar biasa di sini. Oleh karena itu dalam kitab Tuhfatul Murid dijelaskan bahwa tidak ada kenikmatan yang lain yang lebih besar dibandingkan di situ adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ jangan sampai kita ragu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, kemudian merasa aman dari makarnya Allah. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini orang yang di situ dia merasa aman dari sifat makarnya Allah, sehingga di situ dia akan berbuat semena-mena, berbuat seenaknya sendiri. Ini adalah maksiat hati. Kemudian maksiat hati berikutnya adalah wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi bisa berpikir dan nikmat-nikmat yang lain. Ini ketika kita ini menjumpai suatu kesulitan, misalkan ya, kita gagal di dalam masalah belajar. Ini kita tidak boleh putus asa. Kita harus bangkit, karena kemungkinan di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu mir rahillah." Tidak boleh putus asa ya. Tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Maka orang yang putus asa ini dari rahmatnya Allah itu termasuk di situ adalah dosanya besar. Sebagaimana di situ yang dikatakan oleh Musannaf di situ, Allah berfirman ya di dalam Al-Quran, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di situ ya ibadi wahai hambaku alladzina asrafu, yaitu orang-orang yang israf, orang-orang yang di situ melewati batas. La taqnatu min rahmatillah, ini ya bagi orang yang di situ terlanjur melewati batas dalam kemaksiatan misalkan. Ini tidak boleh kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.